ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Pendapat model yang pertama yang mampu menyerap air, itulah yang orang yang bisa menerima ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan pemahaman dalam beragama sehingga dia mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ilmu yang dia dapatkan bermanfaat untuk dirinya. Dia amalkan untuk kehidupan sehari-harinya. Kemudian dia juga bisa membagikan ilmu itu kepada orang lain. Selain ilmunya untuk dirinya, dia juga sampaikan ilmu itu kepada orang lain. Bukan cuma dia yang mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, tapi orang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Tadi perumpamaan kedua. Perumpamaan pertama tadi dia mampu menyerap air, kemudian menumbuhkan tanaman, dan tanaman itu tentu dimanfaatkan oleh manusia dan hewan-hewan. Jadi selain dia mendapatkan manfaat dari air, bisa juga memberikan manfaat untuk orang lain. Sedangkan tanah yang kedua, dia hanya menampung air, tidak bisa bermanfaat untuk dirinya, tapi bermanfaat untuk orang lain. Jadi yang pertama ini digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamaannya. Kemudian perumpamaan yang ketiga kata Rasulullah, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Perumpamaannya juga yang ketiga itu seperti orang yang tidak bisa mengangkat kepalanya dengan ilmu itu, artinya tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Tidak menerima petunjuk dari Allah yang aku diutus dengannya. Ya, kelompok yang ketiga ini itulah seperti tanah yang datar. Dituruni hujan, tapi hujan itu tidak bisa bermanfaat untuk dia, sehingga tidak juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian di sini mengatakan qala Abu Abdillah. Abu Abdillah maksudnya Imam Bukhari. Qala Ishaq ibnu Rahawai. Yang disebutkan oleh Ishaq ibnu Rahawai, ada perbedaan redaksi dari matan hadisnya. Beliau mengatakan wa kana minha ta'ifatun qayyalatil ma. Wa kana minha ta'ifatun qayyalatil ma. Kalau yang di atas tadi mengatakan fa kana minha naqiyatun qabilatil ma. Itu yang riwayat yang di atas. Riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya. Tapi ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ishaq ibnu Rahawai dengan sanadnya sampai kepada Nabi SAW, tapi Imam Bukhari tidak sebutkan sanadnya. Cuma mengatakan redaksinya mengatakan wa kana minha ta'ifatun qayyalatil ma. Ada sebagian tanah atau sebagian dari bumi itu yang membentuk lembah, artinya tempatnya seperti lembah sehingga bisa menampung air yang banyak. Itu riwayat dari Ishaq. Kemudian Imam Bukhari mengatakan qa'un ya'luhul ma. Qa'un. Imam Bukhari di sini ingin menjelaskan makna itu, wa innama hiya qi'an. Qi'an dari kata qa'un. Ya'luhul ma. Qa'un itu artinya tempat yang datar, sehingga air tidak bisa tinggal di situ. Air tidak bisa menetap di tempat tersebut karena tempatnya datar. Wasafsafu al-mustawa minal ard. As-safsaf adalah tanah yang datar, yang tidak ada tinggi dan tidak ada yang rendah. Ini Imam Bukhari memberikan isyarat tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala itu di surah Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung nanti di hari kiamat.
Fakul yansifuha rabbi nasfa. Katakan Tuhanku menghancurkannya dengan suatu kehancuran. Fayadharuha qa'an safsafa. Nah, ini yang disinggung oleh Imam Bukhari di sini. Jadi qa'an safsafa. Artinya Allah menjadikan bumi itu datar. Datar, rata, la tara fiha iwajan wala amta. Tidak ada tempat yang rendah dan tidak ada juga tempat yang tinggi. Itu nanti di padang mahsyar setelah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan langit dan bumi, kemudian didatangkan atau dijadikan bumi itu datar. Tidak ada gunung, tidak ada lembah, semuanya datar. Disitulah nanti umat manusia dikumpulkan setelah dibangkitkan dari kuburnya untuk menghadapi hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Itu yang pertama, terkadang seorang guru itu memberikan perumpamaan kepada muridnya supaya lebih mudah memahami apa yang ingin disampaikan. Ya, terkadang guru memberikan contoh-contoh perumpamaan-perumpamaan yang mudah ditangkap oleh pendengarnya, mudah ditangkap oleh murid-muridnya, sesuatu yang biasa mereka lihat, sesuatu yang biasa mereka saksikan, atau bahkan sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan mereka, kesehari-harian mereka, itu dijadikan contoh untuk menjelaskan sesuatu yang ingin disampaikan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam Al-Quran itu banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan. Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberikan gambaran-gambaran. Terkadang memberikan gambaran tentang gunung, tentang budak, tentang nyamuk. Itu semua untuk lebih memudahkan untuk dipahami. Makanya Allah berfirman, wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada manusia agar mereka itu selalu mengingat. Terkadang kalau ada contohnya, ada perumpamaannya, biasanya mudah kita ingat, mudah kita pahami. Begitu juga di ayat yang lain Allah berfirman, wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Demikianlah kami menjelaskan perumpamaan-perumpamaan kepada manusia agar mereka mampu berpikir. Kadang disuruh lihat gunung, terkadang disuruh lihat onta, terkadang disuruh lihat apa yang ada di hadapan kita di alam semesta ini, di langit dan bumi. Itu semua menjadi perumpamaan, menjadi pelajaran, menjadi gambaran bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang guru, seorang pengajar itu harus pandai-pandai membuat perumpamaan, penggambaran terhadap murid-muridnya yang sesuai dengan kondisi mereka, sesuai dengan keadaan mereka. Jangan mengambil penggambaran yang mereka tidak kenal, mereka tidak paham, mereka tidak bisa membayangkan sesuatu itu. Jadi kalau dia petani, cari perumpamaan yang ada di sekitar sawah, di sekitar pertanian, di sekitar hewan-hewan ternak yang ada di sekitarnya. Ambilkan contoh perumpamaan yang bisa mendekatkan mereka dari ilmu yang ingin kita sampaikan. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan terhadap ilmu. Nabi ingin menjelaskan tentang tingkatan orang-orang yang mendengarkan ilmu atau yang disampaikan kepadanya ilmu. Tapi Nabi ingin menjelaskannya dengan perumpamaan, dengan gambaran, yaitu berupa air. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena keilmuannya yang tinggi, karena wahyu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sembarang mengambil penggambaran. Selalu memberikan penggambaran yang betul-betul mirip. Seperti Nabi menggambarkan orang beriman seperti pohon kurma. Persisi persamaannya sangat kuat. Sama seperti di sini antara ilmu dengan air.
Banyak sekali perumpamaannya atau persamaan antara ilmu dan air. Kenapa Nabi menggambarkan ilmu itu dengan air? Karena memang banyak persamaan antara air dan ilmu. Di antaranya air hujan itu menghidupkan tanah, memberi manfaat kepada makhluk hidup. Begitu pula dengan ilmu. Ilmu itu bisa menghidupkan. Orang yang punya ilmu, dialah orang yang sebenar-benarnya hidup. Sedangkan orang yang jauh dari ilmu, itu sama seperti orang yang mati sebenarnya. Orang yang terkubur di dalam jasadnya. Atau bisa dikatakan zombie lah. Mayat berjalan. Dia bergerak, tapi tidak ada ilmunya. Sehingga justru orang mati lebih bermanfaat daripada dia. Lebih baik daripada dia. Kenapa? Karena dia bergerak di muka bumi ini tanpa ilmu sehingga memberikan kerusakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, penuhilah panggilan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam apabila Allah dan Rasulnya mengajak kalian, memerintahkan kalian kepada sesuatu yang bisa menghidupkan kalian. Artinya membuat kehidupan kalian benar-benar hidup. Yang hidup yang sebenarnya sesuai dengan yang Allah inginkan. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tidak mungkin seseorang itu bisa beramal dan beriman kecuali dia memiliki ilmu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir, tentunya tidak ada yang lebih sering atau lebih benar mengingat Allahnya kecuali orang yang berilmu. Orang berilmu itulah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menamai majelis ilmu itu dengan majelis zikr. Majelis zikr. Kemudian di ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ulama itu dinamakan ahli dzikr. Kenapa? Karena dialah yang benar-benar berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena dia mengingat Allah dengan sebenar-benarnya mengingat Allah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, memenuhi haknya Allah dengan sebenar-benarnya. Tapi kalau orang itu berzikir tapi menyekutukan Allah, dia tidak berzikir sebenarnya. Dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Jadi ini persamaan yang pertama antara ilmu dan air. Air itu menghidupkan tanah, memberikan kehidupan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat akan memberikan kehidupan yang baik kepada umat manusia. Kemudian di antara bentuk persamaan antara air dengan ilmu, air itu tabiatnya selalu mengalir ke tempat yang rendah. Tempat yang rendah. Begitu juga dengan ilmu. Akan datang kepada orang-orang yang senantiasa merendah, tawadu. Makanya Abdullah bin Mu'taz rahimahullah berkata, Abdullah bin Al-Mu'taz berkata, al-mutawadi'u fi talabil ilmi aktsaruhum ilman. Orang yang merendah, orang yang tawadu dari penuntut ilmu, itulah orang yang paling banyak ilmunya. Jadi semakin tawadu seseorang, semakin merendah seseorang, itu semakin banyak ilmunya. Kama annal makanal munkhafid
aktsarul buqa'i ma'an. Sebagaimana tempat yang rendah itu adalah tempat yang paling banyak airnya. Semakin rendah suatu tempat, biasanya di situ semakin banyak air di situ. Tapi kalau dia di tempat yang tinggi susah. Ya. Makanya ulama lain mengatakan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kal ma'i harbun lil makanil 'ali. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu memusuhi, menjauhi seorang yang sombong, yang merasa tinggi, merasa hebat. Kal ma'i harbun lil makanil 'ali. Sebagaimana air itu tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Makanya Mujahid Ibn Jabr juga mengatakan la yata'allamul ilm mutakabbirun wa mustahin. Ada dua orang yang tidak bisa menuntut ilmu. Orang yang sombong dan orang yang pemalu. Kenapa? Karena orang yang sombong, orang yang merasa, itu biasanya sulit untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena sudah merasa dia sudah tahu, dia lebih pintar, dia lebih tinggi, dia lebih sehingga sulit dia mendapatkan ilmu yang banyak ketika seseorang itu memiliki rasa sombong. Tapi kalau orang itu merendah, selama dia merasa bahwa dia membutuhkan ilmu kepada seseorang, dia datang sekalipun dia lebih tinggi, seperti hadis-hadis yang sebelumnya. Bagaimana Nabi Musa datang menemui Nabi Khidir dengan jarak yang jauh, dengan perjalanan yang jauh. Itu karena kerendahan hatinya Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga para sahabat. Itu perumpamaan atau persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, air itu kalau berlebih akan merusak. Air kalau berlebih akan merusak. Banjir merusak. Tsunami merusak. Itu semua air. Tapi kadarnya terlalu berlebihan. Begitu juga dengan ilmu. Kalau orang menyikapi ilmu secara berlebihan, keluar dari apa yang dituntunkan dalam agama, terkhusus seperti orang-orang yang memakai logikanya dalam menuntut ilmu, terkadang berusaha memahami perkara-perkara yang tidak sanggup akal bisa mencapainya, berusaha ingin mengetahui bagaimana sifat-sifatnya Allah, kaifiyahnya, sehingga ketika mereka mempergunakan logika dalam mempelajari ilmu, terlalu berlebihan, tidak mencukupkan dengan ilmu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terkadang mengambil ilmu dari orang-orang yang jauh dari Islam. Ini yang banyak merusak. Makanya bentuk apapun, segala sesuatunya kalau berlebihan itu merusak. Sekalipun dalam beragama, dalam beragama, sekalipun sesuatu itu baik, kalau berlebihan akan merusak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluw fid din." Iyyakum wal ghuluw fid din. Artinya jauhkan diri kalian dari sifat-sifat berlebihan dalam beragama, termasuk dalam berilmu, termasuk dalam menuntut ilmu. Tidak mencukupkan ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masuk ke ilmu-ilmu falsafah yang awalnya merasa bahwa ilmu itu bisa dia pakai untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, tapi justru menjauhkan dia dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena terlalu mengagungkan akalnya, merasa dirinya mampu memahami perkara-perkara gaib tanpa bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan akalnya sebagai ukuran kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ayat itu
tidak mampu dia pahami atau tidak sesuai dengan logikanya, karena mereka menganggap bahwa logika itu ilmu. Mereka menganggap bahwa logika itu ilmu. Ketika seseorang bebas memakai logikanya, menganggap bahwa dia lebih berilmu. Makanya ada perkataan mereka yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ketika dijelaskan bahwa manhaj salaf itu mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa berusaha mencari tahu tentang kaifiyahnya, mendiamkan apa yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan apa? As-salafu aslam. Pemahamannya salaf itu lebih aman katanya, lebih selamat, karena diam saja, tidak berusaha memakai logikanya. Kemudian kata al-khalafu a'lamu wa ahkam. Coba. Kemudian mengatakan khalaf itu generasi orang-orang falsafah yang belakang itu lebih mengetahui dan lebih bijaksana, wal iyazubillah. Jadi ini ucapan ini merendahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpinnya salaf. Imamus salaf adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi kepada Fatimah radhiyallahu anha, ana salafukum. Saya adalah salaf engkau, pendahulunya Fatimah, dan tentunya pendahulu seluruh umat Islam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengatakan salaf itu lebih selamat, kenapa lebih selamat? Karena tidak berani memakai logikanya, memakai akalnya untuk memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan tangan, ya tangan saja, tanpa tidak ada kaifiyahnya, tidak ditakwil, tidak ditashbih, tidak ditakyif. Itu lebih selamat katanya. Sedangkan khalaf yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha memakai logika dalam memahami sifat-sifat Allah, mereka mengatakan khalaf itu lebih a'lam. Nah, ini sinilah yang saya maksud di sini, ilmu yang berlebihan. Menganggap itu suatu ilmu padahal dia sudah keluar dari kadar ilmu yang kita butuhkan. Dari dalam perkara agama, ilmu kita hanya apa yang ada dalam apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ketika ilmu itu sudah keluar dari kadar yang cukup, yang kadar yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka disitulah al-ghulu dalam beragama. Karena jangan pikir bahwa ahli bid'ah itu orang kurang ilmunya, tidak. Banyak di antara mereka orang-orang yang berilmu semua, hafal Quran, hafal hadis. Tapi ketika mereka tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran dan hadis, memakai logikanya, keluar dari jalur yang seharusnya dalam beragama itu, akhirnya mereka binasa. Sama seperti air. Kalau air, sebanyak apapun air itu, kalau sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan tempatnya. Tapi kalau sudah melebihi tempatnya, melebihi kadarnya, takarannya, ya sudah. Jadi kalau danau itu besar, berarti banyak juga airnya. Tapi kalau sudah keluar dari batasan yang sepantasnya, itulah yang merusak. Merusak. Seperti itu juga dengan ilmu. Makanya Nabi mengatakan, iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Dan yang bersikap gulu dalam beragama di umat-umat terdahulu itu pemimpin-pemimpinnya semua, ulama-ulamanya. Jadi yang merusak agama Yahudi siapa? Para pendeta-pendeta Yahudi. Yang merusak agama Nabi Isa adalah para pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka agama orang-orang Nasrani. Jadi ulamanya yang menghancurkan. Ulamanya yang menghancurkan agama itu. Sedangkan pengikutnya hanya mengikut saja. Makanya ketika ulama itu rusak, maka banyak yang dirusak. Kenapa? Karena akan menghancurkan agama secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, di antara persamaan antara ilmu dan air, air itu bermanfaat sesuai dengan jenis tanahnya. Air itu bermanfaat sesuai dengan jenis tanahnya.
Ada tanah, nah itu butuh air yang banyak. Ya. Ada tanah butuh air yang sedikit. Ya. Ada tanah airnya harus dicampur, obat-obatan harus dicampur, pupuk. Ada tanah ya disiram air saja sudah. Ya. Air apa saja disiramkan sudah bisa tumbuh itu tanaman. Ya. Jadi air bisa bermanfaat untuk tanah sesuai dengan kadarnya. Ya. Begitu juga dengan ilmu. Nah, ilmu itu bermanfaat kepada seseorang kalau sesuai dengan kadarnya. Ya. Ada orang cocok dengan satu ilmu, tidak cocok dengan ilmu yang lain. Ada orang cocok dengan ilmu yang sudah level tinggi, kalau dia dikasih, wah sudah, tidak paham. Itu bahkan bisa merusak. Ya. Ibaratnya kalau anak ayam dikasih jagung, jagung bermanfaat, tapi dia masih anak ayam. Mati kalau dia makan jagung langsung. Harusnya dikasih yang halus-halus, yang ringan-ringan. Nanti kalau sudah besar baru dikasih ilmu atau dikasih makanan yang besar. Sama seperti itu. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di Sahih Bukhari, beliau mengatakan, hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikan kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Ilmu-ilmu yang bisa mereka tangkap. Atuhibbuna ayyukadziballaha wa rasulah. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ketika kamu sampaikan, tidak, Allah tidak bilang begini. Kamu sampaikan hadis, tidak, Rasulullah tidak bilang begitu. Kenapa? Mereka mengingkari ayat, mengingkari hadis karena belum sampai kepada tahap pemahamannya. Ilmu itu belum bisa mereka cerna. Butuh pendahuluan, butuh penjelasan dari awal, dari dasar. Kayak Nabi SAW, sebagaimana riwayatnya Aisyah mengatakan, awwalu ma nazala minal Qur'an dzikrul jannati wan nar. Ketika Al-Quran itu turun, yang pertama kali ayat-ayat turun itu tentang surga dan neraka, tentang akidah, tentang sifat-sifat Allah. Lau kana awwalu ma nazala minal Qur'an la tashrabul khamr, seandainya ayat yang pertama kali turun mengatakan jangan minum khamar, laqalu la natrukul khamr abadan, kami tidak akan tinggalkan khamar selama-lamanya. Seandainya yang turun ayat pertama atau ayat-ayat yang pertama turun di Mekah itu tentang khamar, tentang berzina. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sulit, atau sesuatu yang sudah mendarah daging dari mereka. Sehingga kalau perkara itu yang langsung dijelaskan, maka mereka akan menolak karena tak sampai kepada di situ, belum sampai, akidahnya belum bagus, pemahamannya dalam agama belum bagus, sehingga sulit mereka menerima ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi disampaikan tentang surga, tentang neraka, tentang sifat-sifat Allah, karena mereka tahu apa itu surga, tahu apa itu neraka, cuma tidak belum mengenal dengan baik surga itu, sehingga dijelaskan surga supaya mereka tertarik, semangat, dijelaskan tentang neraka supaya mereka takut, dijelaskan tentang keagungan Allah, keesaan Allah, sehingga ketika akidahnya sudah kuat, baru turun perintah-perintah salat, kewajiban salat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, haramnya khamar, haramnya, dan perkara-perkara yang lain. Artinya seorang yang ingin menyampaikan ilmu harus pandai-pandai melihat kemampuan atau kadar keilmuan orang yang ingin dia sampaikan. Sama seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud di Sahih Muslim, beliau mengatakan, ma anta bimuhadditsin qauman haditsan, tidaklah engkau menyampaikan kepada suatu kaum suatu hadis, suatu pembahasan, la tablughu uquluhum, yang belum sampai atau belum bisa ditangkap oleh akal mereka. Ya, mereka belum bisa mencerna masalah-masalah seperti itu. Illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali itu akan menjadi fitnah, menjadi musibah, menjadi bencana bagi sebagian orang. Nah, ini ya yang kurang bisa dipahami oleh sebagian doa. Terkadang tidak menyeleksi pembahasan-pembahasan yang akan dia bahas. Karena terkadang tidak kenal siapa yang di depannya, dia tidak tahu orang-orang yang ada di depannya. Bisa jadi di depannya itu ada orang yang berilmu. Makanya ketika Nabi mengutus Muaz, mengatakan apa?
innaka taqdumu qauman min ahli kitab. Jadi dijelaskan bahwa yang kamu datangi ini adalah ahli kitab, supaya siap, supaya tahu bahwa bukan orang bodoh yang kamu datangi ini, sehingga kamu bisa menyesuaikan apa yang akan kamu sampaikan. Karena kalau kita tidak tahu secara detail, kemudian kita menyampaikan sesuatu yang bisa menjadi fitnah, itu yang banyak terjadi. Kalau kita tidak kenal secara umum, ya sampaikan saja yang umum-umum. Ya. Tapi kalau kita tahu, sudah tahu ini berapa persen, kelas sampaikan saja. Jadi terkadang ilmu itu merusak bagi sebagian orang kalau tidak sesuai dengan kadar kemampuannya. Kadar kemampuannya. Baik itu pelajar terkadang kalau dia langsung baca, seumpamanya dia mau belajar hadis, langsung baca Fathul Bari, sakit kepalamu. Fathul Bari kamu langsung mau bahas. Karena Fathul Bari besar, ilmu yang luas di dalamnya. Kenapa? Karena dia sudah mau meloncat langsung ke ilmu yang tinggi. Mulai dulu dengan kitab-kitab hadis yang ringan-ringan, baru meningkat ke atas. Jadi itu diantara persamaan air dan ilmu. Di antaranya juga air itu bermanfaat kalau menumbuhkan tanaman dan menghidupkan, memberikan kehidupan kepada manusia dan hewan-hewan. Jadi air itu baru bermanfaat kalau diminum, disirami tanaman. Tapi kalau disimpan saja, apa manfaatnya air? Disimpan saja di baskom, di situ tidak bermanfaat. Sama dengan ilmu juga. Ilmu itu bermanfaat kalau diamalkan dan diajarkan. Jadi ilmu itu la yutlabu li dzatihi, lakin yutlabu li ghairihi. Jadi ilmu itu bukan dituntut untuk ilmu saja, yang penting kumpul-kumpul ilmu selesai. Tapi ilmu itu dituntut untuk sampai kepada yang lainnya, itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, diajarkan, dibagikan bagaimana orang semua mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu tidak dituntut hanya yang penting bagaimana banyak ilmunya. Tapi bagaimana ilmu itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Makanya Jundub bin Abdullah Al-Azdi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul 'alimil ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu." Perumpamaan seorang alim, seorang ulama, orang yang berilmu, mengajarkan ilmunya kepada manusia, mengajarkan kebaikan kepada manusia, wa yansa nafsahu. Kemudian dia lupa dirinya. Artinya dia tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Dia tidak mengamalkan ilmu yang dia ajarkan. Kama thalis siraji yudhi'u lin-nasi wa yahriqu nafsah. Ibaratnya, perumpamaannya seperti pelita. Pelita dulu itu pelita dari sumbu atau lilin. Menerangi orang lain tapi membakar dirinya. Artinya ilmunya hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya, karena dia sendiri tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Jadi ilmu nanti bermanfaat kalau kita amalkan, kemudian setelah itu kita ajarkan. Sama seperti air. Air tidak ada gunanya kau punya banyak air tapi kamu sendiri tidak manfaatkan, tidak juga diberikan kepada orang lain untuk dimaafkan. Kemudian di antara persamaan antara air dengan ilmu, air itu sebagaimana air, ada yang bersih, ada yang kotor. Ada air yang jernih, masih murni. Ada air yang sudah kotor, dicampur dengan najis, bercampur dengan benda-benda yang lain, zat-zat yang lain. Sama seperti ilmu juga. Ilmu ada yang murni dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga ilmu yang sudah tercemari dengan logika-logika, dengan pendapat-pendapat dari manusia yang
tidak sama lagi seperti apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dipuji dalam Al-Quran, ilmu yang dipuji dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan apa? Al ulama'u warathatu al anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, walakin warathu al ilm. Jadi kalau ulama itu pewaris Nabi, berarti ilmunya harus dari Nabi. Tapi kalau dia mengaku ulama, tapi ilmunya tidak dari Nabi, dari Aristoteles, dari Karl Marx, apa semua, berarti dia bukan pewaris Nabi, itu. Tapi pewaris para falasifah ini, para filosof-filosof yang tidak jelas keagamaannya. Jadi semua hadis atau ayat yang memuji ilmu adalah ilmu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu. Itulah ilmu yang murni, ilmu yang bersih, yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Kalau ada ilmu tidak ada dasarnya, tidak ada dari Al-Quran, tidak ada dari hadis, yakinlah itu ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang sudah rusak, ilmu yang sudah kotor, yang tidak akan bisa bermanfaat untuk kita, bahkan bisa merusak kesehatan kita. Seperti air, kalau sudah bercampur, jangankan bercampur dengan najis, bercampur dengan yang suci saja, tapi merusak, nah itu bisa tidak baik bagi diri kita. Begitu juga dengan ilmu, ilmu yang tidak bersumber dari Al-Quran, bahkan ilmu yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis, atau ilmu-ilmu yang melalaikan, ilmu bukan dosa tapi melalaikan, bukan dosa tapi melalaikan. Ilmuhu la yanfa wa jahluhu la yadur, karena diketahui tidak ada manfaatnya, tidak diketahui tidak ada juga mudarat. Artinya tahu atau tidak tahu sama saja, bahkan lebih banyak mengantar kepada mudarat. Makanya Allah mengatakan apa? Atau Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cuma dua pilihannya saja, baik atau diam. Tidak mengatakan yang mubah apa sama. Kenapa? Karena yang mubah itu banyak mengantar kepada yang makruh, kemudian makruh naik lagi kepada yang haram dan seterusnya. Jadi ketika kita menuntut ilmu, harus cari ilmu yang bersih, ilmu yang murni, yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini kita bisa menyimpulkan ada 4 jenis orang yang mendengarkan ilmu atau yang menimba ilmu. Itu azan itu. Azan dulu baru rekam. Silakan azan dulu baru rekam. Lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jadi ada 4 tipe manusia yang mendengarkan ilmu atau mendapatkan ilmu atau yang berkaitan dengan ilmu. Yang pertama, kelompok yang pertama dan ini yang terbaik adalah orang yang menerima dan memahaminya kemudian mengamalkan dan mengajarkannya. Ini yang paling sempurna. Jadi ketika disampaikan kepadanya ilmu, dia mendengarkan dengan baik, kemudian dia pahami dengan baik, kemudian setelah itu dia amalkan dengan baik, kemudian diajarkan kepada orang lain. Inilah keutamaan ilmu yang sesungguhnya. Orang-orang yang betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ada sebagian orang hanya menerima ilmu. Artinya dia mendengar, kemudian menghafalkannya, memahaminya, tapi tidak bisa memahaminya dengan baik. Artinya dia mendengar, tidak memahami dan tidak bisa mengajarkannya kepada orang lain. Artinya hanya bisa menampung ilmu. Seperti para penghafal Al-Quran. Dia tidak paham apa isinya. Yang dia hafal itu 30 juz itu ilmu semua itu dalamnya. Tapi dia tidak tahu apa artinya, apa maksudnya, apa maknanya. Tapi dia ajarkan orang hafal Al-Quran, dia ajar orang menghafal Al-Quran. Itu kelompok yang kedua. Tentu manfaat yang dia dapatkan dari Al-Quran itu tidak sama seperti yang pertama, yang menghafal kemudian dia pahami isinya kemudian dia amalkan. Sama seperti para ahli hadis di masa dahulu. Mereka cuma hafal hadis kemudian dia sampaikan. Tapi ketika bagaimana mengeluarkan hukum dari hadis-hadis tersebut, bagaimana pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut, mereka tidak bisa berkomentar terhadap hadis-hadis tersebut. Hanya menghafalkannya. Dia dengar, hafal, sampaikan. Ada orang-orang seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Naddarallahu mra'an sami'a minna hadithan. Naddarallahu mra'an. Allah memberikan nikmat kepada seseorang. Sebagian ulama menafsirkan juga, Naddarallahu artinya Allah memberikan cahaya pada seseorang, sami'a minna hadithan. Mendengarkan dari kami, dari Nabi, hadis. Fahafidhahu hatta yuballighahu. Kemudian dia hafalkan dan dia sampaikan. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Betapa banyak orang yang menghafalkan ilmu fiqhi, menghafalkan hadis,
dia sampaikan kepada orang yang lebih faqih, lebih bisa memahami ayat-ayat atau hadis-hadis tersebut. Wa rubba hamili fiqhin ila laisa bifaqih. Wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Betapa banyak orang yang menghafalkan fikih, menghafalkan ilmu maksudnya. Al-Quran, ilmu semua. Al-Quran itu ilmu semua isinya. Hadis, ilmu semua isinya. Tapi dia tidak bisa memahaminya. Tidak bisa mengeluarkan hukum-hukum. Kalau ditanya apa dalilnya masalah ini, tidak tahu. Padahal dia hafal ayatnya. Tapi dia tidak tahu bahwa oh, ini dalilnya, ini maksudnya ayat tersebut, hadis tersebut. Nah, itu kelompok yang kedua, hanya menampung ilmu, kemudian diajarkan. Termasuk juga terkadang ada orang dia dengar hadis, dia dengarkan hadis atau ada hadis tentang amalan tertentu, tapi dia tidak bisa mengamalkan hadis tersebut. Tapi dia ajarkan kepada orang lain yang bisa mengamalkannya. Ya. Seperti dia tahu tentang ayat-ayat hadis-hadis tentang keutamaan sedekah. Dia tidak bisa bersedekah, justru dia yang mau disedekahi. Tapi dia sebarkan, dia sampaikan kepada orang ayat-ayat tentang sedekah, hadis-hadis tentang sedekah. Akhirnya ada orang dengar, dia bersedekah. Jadi dia menyampaikan ilmu kepada orang lain yang dia sendiri belum bisa mengamalkan ilmu tersebut. Dan itu ada pujian dari Nabi SAW. Jadi tidak mesti ilmu yang kita mau sampaikan itu ilmu yang sudah kita amalkan. Tidak mesti. Sekalipun ya kita dituntut untuk mengamalkan ilmu tersebut. Tapi terkadang ada ilmu yang belum sanggup kita amalkan, belum bisa kita amalkan. Umpamanya tentang poligami umpamanya. Belum bisa kita sampaikan tapi belum bisa diamalkan. Ya, siapa tahu ada orang amalkan, kita dapat pahalanya. Ya. Umpamanya setiap hari Senin atau hari Kamis kita sampaikan tentang keutamaan puasa Senin Kamis. Nah, kita tidak puasa hari itu karena mungkin ada kesibukan, ada apa. Tapi kita sampaikan sekalipun kita belum bisa mengamalkannya. Ya. Jadi kenapa? Karena setan terkadang datang itu mau kamu sampaikan, mana kamu sendiri belum. Ya, terkadang setan menggoda kita untuk tidak menyampaikan ilmu dengan alasan kita sendiri belum bisa mengamalkannya. Karena kalau kita mempunyai ilmu dan tidak menyampaikannya dengan alasan itu, bisa jadi kita dua dosanya. Pertama, kita tidak amalkan. Kemudian kedua, kita menyembunyikan ilmu itu. Ya. Makanya di antara contohnya, seperti Nabi SAW menyampaikan tentang keutamaan salat duha. Keutamaan salat duha. Mewasiatkan kepada Abu Hurairah dan sahabat yang lain tentang untuk salat duha. Tapi banyak ulama mengatakan Nabi itu tidak pernah salat duha. Nabi SAW tidak pernah salat duha. Kenapa? Karena Nabi SAW salat di malam hari. Kemudian seperti juga Nabi mengatakan apa? Afdalus siyam siyamu Daud. Tanyanya, pernahkah Nabi amalkan siyam Daud? Tidak. Aisyah mengatakan katakan Nabi SAW yasumu hatta naqul annahu la yuftir wa yuftiru hatta naqul annahu la yasum. Nabi SAW terkadang berpuasa sampai-sampai kita rasa kayaknya Nabi tidak pernah berbuka, puasa terus. Terkadang juga Nabi tidak puasa, seolah-olah kita kayaknya Nabi tidak pernah puasa. Karena Nabi menyesuaikan. Jadi sekalipun Nabi mengatakan puasa terbaik ada puasa Daud, tapi Nabi tidak mengamalkannya. Kenapa? Karena bisa jadi mengamalkannya lebih. Karena terkadang ada sesuatu keutamaan, tapi ada keutamaan lain bagi kita seumpamanya. Seumpamanya puasa. Ada orang lemah puasa. Kalau dia puasa mungkin tidak bisa menghafal, tidak bisa belajar. Ada mungkin orang seperti itu. Ada pekerjaannya, ada kesibukannya. Tapi jangan itu menghalangi dia menjelaskan tentang atau menyebarkan, memposting hadis-hadis tentang keutamaan puasa, keutamaan menghafal Quran. Nah, dia juga tidak hafal Quran. Jadi ada orang terkadang hanya punya ilmunya tapi belum diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengamalkan. Yang tercela itu kalau dia sengaja tidak mau mengamalkannya. Artinya
memang dia tidak ada niat untuk mengamalkan hadis tersebut. Tapi kalau dia sudah berusaha atau memang tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, seperti karena biaya haji dan umrah, jelaskan tentang haji, jelaskan tentang berkurban. Nah, dia tidak pernah berkurban, tidak ada uangnya, tidak ada kemampuannya. Kemudian kelompok yang ketiga, ini yang paling buruk, ini tidak mau menerima, tidak mau mendengar. Jadi dia menolak ilmu. Apakah menolak untuk dia dengar, atau dia dengar tapi dia tidak ingin mengamalkannya, tidak ingin menerimanya. Ini banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari mengingatku, zikir, dari ilmu, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dia didatangkan, dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta, padahal ketika di dunia dia melihat, tapi yang melihat matanya saja, bukan basirahnya, bukan mata hatinya. Kanya Allah mengatakan, kadzalika atatka ayatuna, kamu sudah ditangkang ayat-ayat, datangkan Al-Quran, datangkan hadis, fanasitaha, kamu tinggalkan. Bukan dia lupakan, tapi dia tinggalkan. Maka dzalikal yauma tunsa. Demikian pula hari ini kamu ditinggalkan. Kemudian Nabi SAW pernah menceritakan, ketika Nabi SAW di satu majelis di masjid, datang 3 orang. Setelah sholat, satu maju ke depan, mengisi tempat yang kosong, satu duduk di belakang, satu pulang, satu meninggalkan majelis. Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bin nafari thalath, maukah kalian ku beritahukan tentang 3 orang tadi. Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahu Allah. Yang pertama tadi itu yang mengisi tempat yang kosong di depan, dia mendekat kepada Allah, maka Allah mendekat kepada dia. Wa ammal akhar, adapun yang satu yang duduk di belakang majelis, fastahya Allahu min. Dia malu dan Allah malu kepadanya. Wa ammal akhar, sedangkan yang satu tadi yang pulang, fa'aradallahu an. Dia berpaling dari ilmu. Tidak mau mendengarkan majelis ilmu. Padahal dia tidak punya kesibukan. Cuma karena tidak mau mendengarkan. Takut. Apalagi kalau sudah ditakut-takuti lah, inilah Wahabi lah, apalah teroris lah, apa semua. Tidak ada usaha untuk mencari tahu tentang agamanya. Tidak ada usaha untuk mempelajari bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga berpaling darinya. Ini orang-orang yang tidak tahu sama sekali agamanya, dan itu banyak. Banyak sekali orang-orang yang tidak tahu sama sekali agamanya. Kapan dia mendengarkan ilmu agama? Tidak ada. Khutbah Jumat, dia juga khutbah di luar. Karena kadang datang kalau sudah doanya imam sudah baru datang, sudah qamat. Tidak ada sama sekali usahanya. Tidak ada majelis ilmu yang dia datangi seumur hidupnya. Khutbah Id juga tidak dia perhatikan. Di media-media, banyak sekali media-media, di televisi, di internet, tidak ada sama sekali, tidak ada pedulinya dengan agamanya, disibukkan oleh dunia, dan itu banyak. Kita cuma lihat orang-orang yang sama, tapi lihat orang-orang di luar itu banyak. Kapan dia mendengarkan ilmu? Kapan dia pelajari agamanya? Kapan mereka mempelajari tentang sholat? Apalagi kalau bukan lagi nggak pernah duduk di pesantren atau di sekolah-sekolah, berapa jam pelajaran agama itu di sekolah-sekolah. Jadi harus ada usaha untuk mencari tahu tentang agamanya. Dalam urusan dunianya semangat, kalau mau
kerja di suatu tempat, harus ada bahasa Inggrisnya, wah pergi kursus bahasa Inggris. Harus ada keahlian ini, pergi lagi kursus. Kalau dia sudah punya bisnis, ada lagi sistem baru dia pelajari. Pokoknya semua tentang dunia dia pelajari. Tapi kalau urusan agama tidak. Tidak belajar bagaimana cara sholatnya Nabi SAW. Dia sholat seperti lihat orang sholat saja. Tidak seperti sholatnya Nabi SAW. Dia beragama hanya ikut-ikutan saja. Sehingga orang seperti ini jauh dari kebaikan. Bagaimana kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah diberikan pemahaman. Tapi kalau dia tidak punya pemahaman terhadap agama, berarti Allah tidak ingin kebaikan padanya. Bagaimana seseorang itu ada kebaikan pada dirinya kalau dia jauh dari ilmu, jauh dari agama. Makanya ketika Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan di satu jalan untuk menuntut ilmu akan mudahkan jalan menuju surga. Karena tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan cara ilmu. Orang yang ingin surga tapi tidak berilmu itu biasa salah jalan. Akan tidak sampai kepada tujuannya. Karena bagaimana dia tahu bahwa ini jalan menuju surga kalau dia tidak punya ilmunya. Hanya jalan, satu-satunya jalan menuju surga adalah dengan menuntut ilmu. Sesuai dengan ilmu yang kita butuhkan. Tidak mesti harus jadi ulama. Tidak mesti menguasai seluruh cabang-cabang ilmu. Minimal ilmu-ilmu yang dia butuhkan dalam kesehari-hariannya. Terutama masalah akidahnya. Masalah akidah. Dia tidak tahu mana akidah yang benar. Dia cuma terombang-ambing, katanya ini, katanya itu. Dia tidak punya waktu untuk mempelajari akidahnya. Padahal itu modalnya di dunia dan di akhirat. Sahabat saja terus mengkaji akidah. Nabi SAW terus mengajarkan sahabatnya tentang akidah. Mulai dari Nabi diutus pertama kali sampai Nabi wafat. Selalu akidah yang dijelaskan kepada sahabatnya. Maka sahabat ketika berdakwah, yang pertama kali diajarkan tentang akidah. Ini saking pentingnya akidah itu. Begitu juga dengan orang muslim harus betul-betul tahu tentang akidahnya. Harus dia punya waktu untuk mempelajari tentang akidahnya. Tapi kalau dia akidahnya ditanya rukun iman apa, tidak tahu. Apa itu rukun iman? Apa makna la ilaha illallah? Tidak tahu. Apa syarat-syaratnya la ilaha illallah? Tidak tahu. Bagaimana bisa dia mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat? Kemudian kelompok yang keempat, ini orang yang menerima dan mengamalkannya saja, tapi tidak bisa mengajarkan kepada orang lain. Dia paham dan dia amalkan untuk dirinya sendiri, tapi tidak bisa dia ajarkan kepada orang lain. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, mengatakan inna faddal alimi 'alal 'abid. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Kama thali kafaddil al-qamar lailatul badr ala sairi al-kawakib. Ibaratnya seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Jadi dia punya kebaikan, tapi kebaikan untuk dirinya sendiri saja. Sedangkan orang yang berilmu dan mengamalkannya, itulah yang terbaik. Berilmu, mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi kelompok yang keempat ini dia beribadah dengan ilmu. Adapun orang yang beribadah tanpa ilmu, maka itu tidak ada kebaikan padanya. Jadi dia beribadah sesuai dengan apa yang dia ketahui dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi dia tidak punya waktu untuk mengajarkannya kepada orang lain. Tapi kalau orang itu berilmu, mengajarkan ilmunya kepada orang lain, tapi dia tidak amalkan, maka ahli ibadah ini lebih baik dari dia. Ahli ibadah ini lebih baik daripada orang yang berilmu mengajarkan ilmunya, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena saya bilang tadi itu keutamaan ilmu itu kalau diamalkan. Cuma kalau dia bisa ajarkan, maka itu lebih baik, atau nilai plusnya, nilai tambahannya. Jadi bab ini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan
Keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Tapi di sini Imam Bukhari hanya menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan orang yang berilmu. Ada tingkatan-tingkatan orang yang mendapatkan ilmu, yang menyerap air, yang bisa mengamalkan ilmunya, kemudian dia berikan kepada orang lain, atau yang menampung air saja tidak bermanfaat untuk dirinya, tapi bermanfaat untuk orang lain, manusia dan hewan-hewan yang bisa memanfaatkannya. Tapi Nabi tidak secara detail menjelaskan, atau Imam Bukhari tidak menjelaskan secara detail tentang keutamaan ilmu. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis yang lain sudah disebutkan oleh Imam Bukhari sebelumnya atau yang akan datang. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, inna afdalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ini di antara hadis tentang keutamaan orang yang mengajarkan ilmunya. Inna afdalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ini juga di Sahih Bukhari, nanti akan disebutkan di beberapa bab setelahnya. Kemudian di antaranya juga Nabi SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samai wal ard hatta an-namla fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sungguhnya Allah, para malaikatnya, kemudian penduduk langit dan bumi, hatta namlah fi hujriha, fi juhriha, sampai semut-semut. Kira-kira berapa banyak semut di muka bumi ini? Wa hatta al-hut, sampai ikan-ikan. Berapa banyak ikan yang ada di laut? Ikan lure saja yang ada di pelelangan itu kamu tidak bisa hitung. Apalagi kalau seluruh lautan itu kata Rasulullah, semua ikan-ikan di laut, semua hewan-hewan yang ada di muka bumi ini, itu semuanya memberikan doa, memberikan selawat kepada orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Kebaikan apapun, selama itu kebaikan kita ajarkan, maka para malaikat akan, atau kita akan mendapatkan doa-doa dari Allah dan makhluk-makhluknya. Di antaranya juga, di antara amalan yang tidak terputus pahalanya adalah ilmun yuntafa'u bihi, kata Rasulullah. Ada apa? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila anak cucu Adam wafat, maka terputus amalannya kecuali 3, di antaranya ilmun yuntafa'u bihi. Jadi mungkin orang itu sudah meninggal tapi bermanfaat, pahalanya terus berjalan, seperti Imam Bukhari, ulama-ulama, Imam Nawawi, bagaimana ilmunya terus mengalir, terus mengalir pahalanya. Sudah lama meninggal, tapi terus pahala dia dapatkan selama kita mengambil manfaat dari ilmu yang telah diajarkan. Makanya itu pentingnya. Nah, kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan apa? Man ghada ilal masjid. Siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa ay yata'allamal khaira au yu'allimu. Dia tidak datang ke masjid kecuali ingin mempelajari kebaikan, ilmu, atau mengajarkannya. Kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatu. Maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna pahalanya. Jadi ketika kita ke masjid dengan niat menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, kata Rasulullah akan mendapatkan pahala ibadah haji. Jadi orang habis-habis uangnya, capek-capek pergi, tenaga yang besar, kita bisa dapatkan pahalanya dengan menuntut ilmu. Tapi bukan berarti tidak wajib lagi kita menunaikan haji, tidak. Tetap kita wajib menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup, tapi pahalanya yang kita dapatkan. Karena banyak orang yang sedih, merasa sedih karena tidak bisa haji. Tapi padahal banyak pahala-pahala yang bisa dapatkan, pahala-pahala haji kalau dia datang ke majelis ilmu atau mengajarkan ilmu. Ilmu di sini mengajarkan Iqra, mengajarkan mengaji kepada anak-anak, itu sudah termasuk mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kemudian terakhir, ada beberapa ancaman, atau ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang dia miliki. Ya, dia punya ilmu tapi dia tidak mau ajarkan.
Dia tidak ingin dia tidak ingin berbagi dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, atau bahkan dia menyembunyikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan-penjelasan dan hidayah min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inu. Ya. Jadi setelah dia mendapatkan ilmu, mendapatkan Al-Qur'an, mendapatkan hadis, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dia tidak ingin ajarkan, dia ingin sampaikan. Termasuk juga mungkin dia melihat kemungkaran, kemudian dia tidak sampaikan, dia tidak jelaskan, padahal dia mampu. Dia mampu untuk menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, bahaya bid'ah, tapi mungkin karena takut kedudukannya, takut kehilangan pekerjaannya, materinya. Ini termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Tidak ingin menjelaskan kepada manusia, kepada orang-orang tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun dia ajarkan ilmu-ilmu yang lain, tapi menyembunyikan ilmu di sini tidak mesti dia menyembunyikan semuanya, menyembunyikan sebagian ilmu yang dibutuhkan oleh manusia. Padahal tidak ada halangan, tidak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk menyampaikan ilmu tersebut, hanya karena itu, karena dunia, karena kedudukan, sehingga dia atau karena dia sendiri juga tidak ingin mengamalkan ilmu itu. Dia tidak setuju atau tidak sejalan, tidak sependapat dengan apa yang ada dalam Al-Quran atau dengan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga dia sembunyikan ayat. Karena kalau dia sebutkan, maka dia juga kena. Mungkin dia memakan riba, tidak mau menjelaskan tentang bahayanya riba, atau dia sendiri mungkin masih melakukan yang haram, tidak mau menjelaskan tentang keharaman sesuatu, sehingga dua yang dia dapatkan. Dia berdosa karena melakukan yang haram, kemudian yang kedua berdosa karena tidak menjelaskan tentang keharaman sesuatu itu. Jadi termasuk menyembunyikan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Termasuk juga orang yang ditanya kemudian dia atau dimintai untuk mengajar, tapi dia tidak mau mengajarkan ilmunya, apakah karena materi atau karena apalah, alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Nabi SAW mengatakan man su'ila an ilmin fakatamahu. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia sembunyikan, dia tidak ingin sampaikan, dia tidak ingin ajarkan, padahal tidak ada yang menghalangi, mungkin karena karena dunia atau karena alasan-alasan dunia yang tidak bisa dibenarkan. Aljamahullahu bilijami minan nar yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencambuk dia dengan cambuk dari api di dalam neraka jahanam wal iyazubillah. Ini di antara faedah dari hadis yang kita baca pada malam hari ini, yang mana intinya seorang itu hendaklah semangat untuk menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu yang dia miliki, kemudian setelah itu dia mengajarkan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Apakah seluruh cabang ilmu filsafat itu terlarang? Sebenarnya dalam ilmu falsafah itu banyak sebenarnya ilmu yang dipelajari di situ. Terkadang ilmu-ilmu logika itu ilmu-ilmu kayak matematika apa semua itu ilmu-ilmu logika semua di situ. Terkadang ada yang bermanfaat, cuma sebenarnya ilmu itu sudah diajarkan sebenarnya dalam Al-Quran dan hadis itu ada. Cuma mereka ramu dengan dengan ramuan, dengan susunan-susunan yang baik, karena susunan-susunan logikanya seperti itu. Seperti ilmu mantik. Ilmu mantik kan sebenarnya ilmu logika sebenarnya. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2. Pemahaman logika sebenarnya tanpa dipelajari orang bisa tahu sendiri. Orang bisa tahu sendiri. Cuma di situ disusun dengan rapi. Nah, makanya seperti ilmu-ilmu falsafah ini, ilmu-ilmu kalam ini masuk ke dalam Islam, terkhusus pada ulama-ulama usul, usul fikih. Makanya di
madrasah usul fikih itu ada namanya madrasatul mutakallimin. Madrasah mutakallimin, madrasah fuqaha, madrasah ahli hadis yang belajar atau yang mempelajari ilmu usul. Madrasah mutakallimin ini termasuk mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Itu usul-usulnya. Ulama-ulama usul dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali itu dikatakan madrasah mutakallimin. Madrasah mutakallimin. Kemudian madrasah fuqaha itu dari ulama-ulama usul Hanafi. Itu istilah fuqaha. Cuma perbedaannya antara fuqaha dengan madrasah mutakallimin ini, kalau masalah fuqaha dari mazhab Hanafi itu mereka membuat kaidah usul atau kaidah fikih dari fatwa-fatwa imam, Jadi fatwanya Imam Abi Hanifah, begitu juga dengan murid-muridnya Abi Hanifah, Abul Hasan Asy-Syaibani dengan Abu Yusuf, itu mereka pelajari fatwa-fatwanya, kemudian dia buatkan kaidah. Jadi kaidah diambil dari fatwa imam. Makanya dikatakan madrasah fuqaha. Jadi kaidah usulnya itu diambil dari fatwa dari imam. Sedangkan madrasah mutakallimin, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanifiyah, Hambali itu membuat kaidah, dari kaidah keluar hukum. Jadi mereka membuat kaidah dari Al-Quran, dari As-Sunnah, masuknya juga terkadang ilmu-ilmu logikanya, kemudian dari kaidah itu baru dikeluarkan hukum. Jadi mereka buat kaidah usul dulu, baru kaidah usul ini diterapkan di dalam mazhab. Jadi kaidah dulu baru hukum. Kalau fuqaha hukum dulu baru keluar kaidah. Ada perbedaannya semua. Perbandingannya. Kalau madrasah ahli hadis, dia terkadang teks Al-Quran, teks hadis itu dikeluarkan kaidah. Jadi kawaid-kawaidnya itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Sebutkan ayat, kemudian ayat ini keluar hukum-hukum seperti ini. Hadis ini keluar hukum-hukum seperti masalah innamal a'malu binniyat. Itu kaidah. Banyak hukum-hukum yang bisa dikeluarkan dari kaidah tersebut. Jadi intinya mazhab mutakallimin ini, kenapa dikatakan mazhab mutakallimin? Karena banyak memakai ilmu logika, ilmu mantik. Itu mereka mempergunakan ilmu mantik, ilmu falsafah. Makanya sebagian ulama mengatakan ilmu falsafah itu ada sebagiannya baik, tapi kebanyakannya itu yang buruk. Karena banyak ilmu logikanya dipakai untuk menentang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena itu unsurnya di situ, puncaknya. Kalau dasar-dasarnya tidak ada masalah sebenarnya, dasar berpikirnya, dasar logikanya. Tapi ujung-ujungnya lari ke sana, menentang Al-Quran dan hadis, berusaha menerima ayat dan hadis kalau sesuai dengan logika yang mereka sudah buat. Logika yang mereka sudah buat. Dan logika-logika ini sudah dibantah oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab-kitabnya. Yang paling banyak membantah logika-logika atau acuan-acuan berpikir mereka. Jadi secara umum itu lebih banyak mafsadahnya daripada maslahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian apa ini? Masalah berlebihan di sini tergantung orangnya sebenarnya. Masalah berlebihan dalam menuntut ilmu itu saya sudah bilang tadi. Yang penting selama dia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma terkadang ada orang kemampuannya, umpamanya dia mau kuasai semua cabang ilmu, padahal dia tidak mampu. Maka itu sudah berlebihan. Artinya cukupkan ilmu yang kau butuhkan dulu. Kemudian setelah itu meningkat. Karena terkadang ada orang sibuk dengan ilmu-ilmu yang tidak
terlalu dia butuhkan, sedangkan ada ilmu yang dia butuhkan tidak. Banyak orang suka mengkaji masalah-masalah viral. Ada lagi pembahasan viral. Hebat kalau dia bahas masalah-masalah ikhtilafat ini. Tapi kalau ditanya yang dasar-dasar, tidak tahu. Mungkin hafalannya tidak ada. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang menuntut ilmu tidak ada hafalan Qur'annya itu kosong itu. Tidak ada, karena sumbernya ilmu dia tidak miliki. Sekalipun tidak dituntut harus hafal semua, tapi minimal ada. Jadi sibuk perselisihan ulama. Nah, mungkin mengajinya saya belum bagus. Nah, itu banyak. Sibuk dia membahas masalah-masalah yang lagi viral, tapi suruh mengaji Al-Quran dia tidak. Nah, ini sudah berlebihan namanya. Kenapa? Karena ilmu yang seharusnya belum bisa, yang belum pantas untuk dia masuki, sehingga melalaikan dia dari ilmu yang seharusnya dia ketahui. Jadi masalah berlebihan di sini tergantung orangnya. Kalau kita mulai dari yang dasar-dasar, baru naik ke masalah-masalah yang lebih tinggi. Mau kalau bisa kuasai beberapa bidang, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, cukupkan. Jangan makanya ulama mengatakan itu, Imam Zuhri kalau tidak salah, man ramal ilma kullahu dhahaba anhu kullahu. Siapa yang ingin menuntut ilmu seluruhnya, maka seluruhnya juga akan hilang. Artinya dia mau semua bidang ilmu dia kuasai, nah semuanya juga tidak ada yang dia dapat. Jadi dia pelajari semuanya, tapi semuanya juga tidak ada tidak ada bekasnya. Tapi usahakan ada satu bidang ilmu yang kita kuasai. Sisanya tak asal tahu. Ada perkataan mengatakan, ketahui sedikit, ketahui banyak dari yang sedikit, ketahui sedikit dari yang banyak. Ketahui banyak dari yang sedikit, artinya ada satu bidang kita banyak, pokoknya kita kuasai di situ. Satu saja tapi kita mendalam di situ. Sedangkan pelajari banyak, pelajari sedikit dari yang banyak. Sedangkan ilmu-ilmu lain yang penting tahu dasar-dasarnya, yang ada kaitannya dengan, seumpamanya dia mau fokus ke ilmu tafsir, dia dalam di situ semua cabang-cabang ilmu tafsir. Tapi kalau ilmu hadis, mungkin dia tahu sedikit. Ilmu nahwu dia tahu sedikit. Ilmu apa lagi yang lainnya dia tahu sedikit. Tapi kalau mau mendalam semuanya itu sudah termasuk ajaib itu. Seperti Imam Ibnu Hajar, ini dia semua bidang ilmu dia kuasai. Semua bidang ilmu dia kuasai. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan banyak ilmu seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Itu hampir semua bidang ilmu dia berbicara di dalamnya dan dia menguasai di dalamnya. Nah itu tidak banyak orang seperti itu. Tidak banyak orang yang bisa mendalami seluruh cabang ilmu. Makanya ya fokus ke satu, kemudian yang lain kita pelajari secukupnya. Karena jangan sampai kita ingin kuasai semuanya tapi ternyata satu pun kita tidak ada yang becus, tidak ada yang jelas maksudnya. Jadi itu termasuk berlebihan dalam ilmu, sama seperti ibadah. Berlebihan dalam ibadah kalau semuanya dia melakukan ibadah tidak sesuai dengan kemampuannya, tidak sesuai dengan kemampuannya. Wallahu taala a'lam. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.